Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Andi Pajoloy Bate. Sebelumnya kami ingin berterima kasih karena Bapak telah menyediakan waktu Bapak untuk mendengarkan presentasi dari kami. Sebelumnya perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 4 yang hari ini akan membahas tentang performance analysis by Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok. Pada kesempatan kali ini kami mengambil brand 4 kopi saset dari Indonesia. Yang pertama ada Top Coffee, Kopi ABC, Good Day, dan Kopi Gajah. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Irka Fauzia yang akan menjelaskan mengenai engagement. Yang kedua ada Helni Setiawati yang akan menjelaskan tentang best time to post plus top 50 word equal post interaction rate. Selanjutnya ada Selina Rohma yang akan membacakan top 10 post dan post interaction. Selanjutnya ada Amanda Yuning Tias yang akan membacakan post interaction rate versus post per day. Selanjutnya ada Nurul Adawiyah yang akan membacakan tentang reaction, comment, and share. Selanjutnya ada Talita Elok Nabila yang akan membacakan follower growth in person versus engagement. Dan yang terakhir ada saya, Dilia Metaviana, sebagai moderator dan akan memaparkan tentang follower growth. Yang pertama kami akan membahas mengenai performance analysis 4 brand kopi tersebut pada platform Instagram. Oke, kali ini saya akan memaparkan performance di platform Instagram. Hal ini cukup menarik karena di sini presentasi dari Kopi Gajah dan juga Top Coffee hanya terpaut 0,001%. Yang dimana konten mereka ini sebenarnya mirip. Mereka menyediakan giveaway, kemudian collaboration with influencer. Namun di Instagram Kopi Gajah sendiri, mereka sering mengadakan giveaway di mana salah satu syaratnya harus memfollow Instagram Kopi Gajah itu. Dan itu memicu follower growth yang lebih tinggi dari kompetitor lainnya. Kemudian di posisi kedua ada Top Coffee, di mana konten giveaway-nya cenderung jarang, hanya beberapa bulan sekali. Malah mungkin mereka mendapatkan follower growth yang tinggi karena kontennya yang menarik, di mana mereka sering membuat konten meme yang relatable dengan generasi Z gitu sih. Lalu yang ketiga ada Kopi Good Day. Nah, Kopi Good Day ini sering berkolaborasi dengan influencer yang lagi naik daun. Contohnya ada Elsa Japasal, kemudian pemain-pemain sepak bola Indonesia seperti itu. Dan yang terakhir ada Kopi ABC, yang dimana yang kami lihat pada Instagram tersebut, Kopi ABC menyediakan konten-konten yang mungkin lebih disukai oleh kaum baby boomer maupun kaum milenial. Dan mungkin pada Instagram populasi kaum milenial dan baby boomer itu cenderung lebih sedikit ketimbang kaum Gen Z dan Gen X. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai engagement di akun Instagram, yang dimana berdasarkan bagian di samping bisa dilihat terdapat warna yang pekat dan pudar, tetapi kami ambil nilai indeks yang berwarna pekat. Dari pemantauan pada tanggal 1 Desember hingga 31 Desember 2024, kami simpulkan bahwa 4 akun Instagram dengan engagement tertinggi adalah Top Coffee dengan jumlah sebanyak berkanannya 0,22%. Sesuai analisis kami mengapa Top Coffee menjadi unggul di platform Instagram dalam engagement, karena kami melihat akun Top Coffee aktif dalam membangun dan memposting konten setiap harinya. Dalam sebulan 34 konten, dan dalam sehari upload kurang lebih yaitu 3 konten, dan selalu update tren sosial media. Tidak hanya itu, Top Coffee juga berkolaborasi dengan berbagai artis dan selebgram, yang dimana menjadikan akun Instagram Top Coffee memiliki view yang banyak. Setiap postingannya, salah satunya kolaborasi dengan artis yaitu Natasha Wilona dengan view tembus 1 juta lebih penonton dan mendapatkan like yaitu 18.000 lebih
dan komentar 250 dan 50 share. Dan juga konten lainnya yang selalu mengajak dan keterlibatan atau interaksi antara Top Coffee dengan pengikutnya. Dan juga nih ada konten yang dimana Top Coffee hanya memperkenalkan produknya, bisa tembus sampai view yaitu 11 juta lebih penonton, dan dimana selalu mengajak pengikutnya untuk berinteraksi dengan konten, dengan caption yang selalu di bawahnya yaitu yuk Top Gang berkomentar pengalamanmu dengan Top Coffee di setiap postingannya, yang dimana disusul dengan urutan kedua yaitu Good Day dengan nilai indeks 0,20%. yang mengapa Good Day menjadi urutan paling kedua, padahal dari lihat jumlah followersnya Good Day ini paling tertinggi di antara yang lainnya. Karena Good Day dalam waktu sebulan yang lalu kami analisis, Good Day jarang memposting konten, yang dimana bisa 3 hari tidak ada upload konten, dan sekali upload hanya 1 konten dalam kurun waktu sebulan. Hanya ada 22 konten dan beberapa konten lainnya kurang keterlibatan dalam pengikutnya. Dan juga ada urutan ketiga selanjutnya yaitu kopi tubruk gajah, yang dimana menurut analisis kami mengapa kopi tubruk gajah bisa di urutan ketiga karena kurangnya mengikuti tren sosial media. Konten-konten kopi gajah ini juga dalam waktu sebulan lalu hanya terdapat 11 konten, yang dimana tidak ada konten yang sama sekali membangun interaksi di dalam pengikutnya. Paling terendah yaitu kopi ABC dengan nilai indeks yang jauh dari 3 pesaingnya yaitu 0,033%, di mana kami simpulkan mengapa kopi ABC memiliki nilai yang rendah karena dalam waktu sebulan lalu terdapat hanya 9 konten dan juga jarangnya mengajak interaksi dalam pengikutnya. Maka dari itu kopi ABC menjadikan dia nilai terendah dalam pemantauan akun sosial media Instagram dalam engagement. Halo, perkenalkan nama saya Talita Loknabila. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil analisis follower growth versus engagement yang ada di Instagram dari keempat brand kopi yang ada di Indonesia. Bisa kita lihat grafik pada gambar. Garis horizontal ini, garis horizontal putus-putus menunjukkan follower growth, sedangkan garis vertikal itu menunjukkan engagement. Nah, dari keempat brand kopi, di sini kopi tubruk gajah memiliki follower growth yang sangat tinggi dibanding ketiga brand lainnya, yang menunjukkan bahwa strategi pemasarannya dari si kopi gajah ini tuh sangat efektif, dan juga tingkat engagementnya pun tinggi. Di sini dia juga cuma efektif dalam mencari followers growth, tetapi juga ada konten yang menarik para audiens dan pengguna baru di Instagram untuk memfollow akun tersebut. Hasil riset dari Instagramnya Kopi Gajah ini, dia tuh sering mengadakan giveaway dan berkolaborasi dengan brand lain gitu ya, seperti Cafeino dan juga Telusur Culture, yang dimana tuh syaratnya itu memfollow akun Kopi Gajah dan juga akan mendapatkan hadiah berupa kopi gitu. Dan juga di sini juga hashtagnya pun sangat efektif dalam membangun interaksi dengan para audiens juga. Jadi kayak audiens tuh ingin ikut nih karena mendapatkan kopi tersebut. Nah, bisa kita lihat juga ada peringkat kedua yaitu Top Coffee. Top Coffee ini tuh memiliki follower growth juga yang cukup signifikan berada di urutan kedua setelah Kopi Gajah. Engagementnya ini pun cukup tinggi ya dari ketiga brand lainnya, karena di sini Top Coffee ini tuh dia lebih mengutamakan Gen Z, yang dimana itu followersnya itu dan menarik perhatian Gen Z juga. Dan di dalam Instagram itu Top Coffee ini dia mengadakan podcast atau kolaborasi bareng artis seperti Natasha Wilona dan mengadakan podcast dengan Ari Irham, yang dimana itu emang tujuannya pun Gen Z ya. Jadi dia tuh engagementnya pun tinggi karena lebih bisa menarik audiens secara nggak cuma memposting aja, tetapi adanya interaksi antara akun Top Coffee dengan para audiens kayak gitu. Selanjutnya urutan ke nomor 3 itu ada Good Day Coffee, yang dimana Good Day ini tuh memiliki pertumbuhan pengikut atau follower growth-nya ini tuh sangat rendah dan engagement-nya pun juga sangat rendah dibanding kedua akun
Top Coffee dan juga Kopi Gajah. Kenapa Good Day ini dia memiliki engagement-nya yang rendah? Karena dia ini tuh memposting tetapi postingannya itu tidak menarik audiens dan juga audiens pun kayak monoton gitu. Tetapi dia tuh mempunyai followers yang begitu setia walaupun dia nggak banyak uh, pengikut baru, tetapi dia tuh memiliki jumlah followers yang sangat banyak ketimbang dari ketiga brand lain. Selanjutnya ada urutan terakhir yaitu dari Kopi ABC. Nah, Kopi ABC ini emang paling rendah follower growth dan juga engagement-nya karena Kopi ABC ini tuh dia kurang aktif ya dalam memposting konten dan juga dia tuh nggak bisa untuk menarik audiensnya, itu tuh masih kurang banget kayak gitu. Mungkin kontennya itu tuh kalau dia ingin engagementnya naik juga harus lebih kreatif kayak gitu. Selanjutnya adalah matriks post interaction rate versus post per day. Jadi pada gambar di samping atau pada matriks di samping itu menunjukkan hasil pemantauan dari keempat akun sosial media brand kopi di Indonesia yang kita mulai dari tanggal 1 Desember 2024 hingga tanggal 31 Desember 2024. Nah, gimana sih cara ngebaca matriks ini? Jadi di matriks ini kan ada garis horizontal dari kanan ke kiri yang berbentuk garis terputus-putus, itu menunjukkan jumlah interaksi dari terdikit ke terbanyak. Dan kalau misalnya garis vertikal atau dari atas ke bawah yang berbentuk garis lurus, itu menunjukkan jumlah postingan dari terdikit ke banyak. Nah, berdasarkan matriks ini tuh menunjukkan kalau misalnya Kopi Gajah memiliki jumlah postingan yang sangat sedikit atau lebih sedikit dibandingkan dua brand lainnya. Tetapi menariknya di sini Kopi Gajah justru memimpin atau memiliki jumlah interaksi tertinggi dibandingkan 3 pesaingnya. Jadi di sini hal menariknya itu kenapa Kopi Gajah bisa memperoleh interaksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan 3 brand lainnya. Padahal ada satu brand di sini yang memiliki jumlah postingan banyak, yaitu Top Coffee. Jadi Top Coffee ini di sini di matriks dia tuh mendapat angka 1.0 yang artinya dia itu melakukan postingan setiap harinya. Jadi setiap hari dia pasti posting konten. Tapi kenapa dia nggak bisa ngalahin jumlah interaksi yang ada di akun Instagramnya Kopi Gajah? Setelah kami lakukan riset, itu tuh karena Kopi Gajah ternyata memiliki kecermatan atau pemahaman yang lebih. Jadi dia tuh paham gimana supaya postingannya itu bisa terjadi banyak interaksi, nggak cuma like tapi juga komentar. Jadi Kopi Gajah tuh sering banget ngajak para audiensnya atau para followersnya untuk berinteraksi di kolom komentar. Jadi postingannya juga meminta untuk mereka menceritakan hal-hal. Jadi ada nih salah satu postingannya, dia itu meminta para audiensnya atau para followersnya untuk menceritakan perjuangannya di 2024 ini. Jadi walaupun postingannya itu cuma berbentuk kata-kata, tapi itu akhirnya bisa menarik banyak banget interaksi di kolom komentar. Jadi Kopi Gajah memposting apa perjuangan Bapak di tahun 2024, dan itu tuh banyak banget interaksi yang terjadi di kolom komentar. Mungkin selain karena Kopi Gajah juga memberikan kata persuasif, jadi Kopi Gajah tuh juga naruh kata sharing di kolom komentar ya, itu di post di kontennya. Dia juga menceritakan perjuangan dia di tahun 2024 ini. Mungkin itu yang membuat para audiens atau para followers itu merasa relate atau dekat dengan si akun Instagram Kopi Gajah. Jadi dia bebas menceritakan perjuangan di tahun 2024. Walaupun itu postingannya itu tertulis perjuangan Bapak di 2024, tapi banyak sekali juga ibu-ibu yang akhirnya berkomentar dan menceritakan perjuangan mereka di 2024 ini. Jadi mungkin kecermatan Kopi Gajah untuk memposting sebuah konten yang menimbulkan banyak interaksi itu yang akhirnya membuat dia lebih unggul dibandingkan 3 pesaingnya. Matriks selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya, saya akan memaparkan matriks reaction, comment, and share pada platform Instagram selama bulan Desember. Dari data matriks berikut, terlihat bahwa Good Day merupakan brand yang memiliki jumlah interaksi yang paling unggul. Mengapa demikian? Setelah kami analisis, Good Day merupakan brand yang paling sering posting dibandingkan brand lainnya. Postingan-postingan yang dibuat juga merupakan postingan yang mengundang audiens untuk berinteraksi. Postingan-postingan tersebut berupa info event offline dan giveaway. Terlebih, Good Day beberapa waktu ke belakang baru saja membuat challenge Good Day Good Hunt yang pemenangnya nanti akan mendapatkan trip ke Singapura. Sedangkan kopi ABC menjadi brand yang paling rendah dalam memiliki jumlah interaksi. Karena kopi ABC adalah brand yang paling jarang posting dan postingan-postingan yang dibuat juga bukan postingan yang mengundang audiens untuk berinteraksi. Ada beberapa postingan yang memiliki jumlah interaksi yang cukup banyak, yaitu postingan berupa skor pertandingan Persib karena kopi ABC telah menjadi sponsor Persib sejak 2012. Perkenalkan, nama saya Helmi Sewati dengan NIM 44222010101. Di sini saya akan menganalisis best time to post Instagram. Jadi, cara membaca best time to post adalah dengan melihat bentuk lingkaran dan warna lingkarannya. Jika semakin kecil bentuk lingkarannya, maka semakin sedikit jumlah postingannya. Dan begitupun dengan sebaliknya. Besar bentuk lingkarannya, semakin besar juga jumlah postingannya dan cara interaksinya. Dengan melihat warnanya, semakin merah warna lingkarannya, semakin sedikit jumlah interaksinya yang didapat, sedangkan semakin hijau lingkaran warnanya, semakin besar jumlah interaksi yang didapat. Nah, jadi yang seperti kita bisa lihat kalau di sini terdapat lingkaran hijau di beberapa waktu dan hari. Cuman yang paling besar lingkaran hijau ini ada di hari Selasa pukul 18.00 sampai jam 20.00. Nah, lingkaran yang warnanya hijau dan bentuknya besar yang artinya keempat brand kopi tersebut sering memosting pada waktu tersebut dan mendapat banyak interaksi dari para followersnya. Selanjutnya saya akan memaparkan matriks top 10 post interaction rate dari keempat brand di Instagram. Berdasarkan data yang kami peroleh dari tanggal 1 Desember sampai 31 Desember 2024, dapat dilihat bahwa Top Coffee menjadi urutan pertama dan kedua yang memiliki post interaction rate tertinggi, yaitu sebesar 2,3% dan 1,1%. Dalam kedua video tersebut, Top Coffee membahas tentang persepsi Gen Z dan Gen Z yang identik dengan kopi. Selanjutnya di urutan ketiga terdapat Good Day X Pokemon yang diadakan di Ciwok, Bandung dengan menggandeng selebgram yang sedang hit saat ini, yaitu Randy Martin dan Sandy Christian, sehingga hal ini dapat membuat post interaction Good Day meningkat. Oke, dilanjutkan dengan pemaparan performance analysis by platform TikTok. Dan selanjutnya saya akan memaparkan performance pada platform TikTok. Di sini menarik, berbeda dengan platform Instagram sebelumnya yang dimana Top Coffee jauh memimpin dengan presentasi 0,088%. Setelah kami analisis hal ini karena Top Coffee sangat amat rajin mengupload konten dan juga kontennya sangat bervariasi dan relatable. Selain itu, Top Coffee juga menggunakan sound serta hashtag yang sedang tren pada saat ini. Kemudian di posisi kedua ada Good Day dengan presentasi 0,021, yang dimana Good Day ini sebenarnya sering juga upload, namun konten yang disediakan itu cukup monoton, dimana format di setiap videonya itu sama. Mungkin itu menyebabkan para followers cenderung menyukai hal-hal baru yang lebih unik daripada melihat hal yang sama berulang-ulang kali. Kemudian ada kopi tubruk gajah dan kopi ABC yang memiliki presentase 0,019 sama rata, karena menurut kami kopi tubruk gajah cenderung lebih ke konten-konten yang dinikmati oleh kaum milenial dan juga baby boomer,
di mana konten-konten tersebut berisi nasihat, kemudian pesan-pesan yang mendalam untuk setiap orang seperti itu. Kemudian ada Kopi ABC. Nah, Kopi ABC ini kontennya juga hampir sama dengan Kopi Tubruk, namun dengan format yang berbeda, di mana konten-kontennya tersebut lebih relatable dengan kaum-kaum milenial dan baby boomer seperti itu. Selanjutnya, saya akan membahas engagement di akun TikTok, yang dimana berdasarkan bagian di samping dari pemantauan pada tanggal 1 Desember sampai dengan 31 Desember 2024, dapat kami simpulkan bahwa 4 akun TikTok dengan engagement tertinggi tetap masih diungguli oleh Top Coffee dengan jumlah sebanyak 2,9%. Penjelasan mengenai nilai indeks yang cukup tinggi dibandingkan dengan 3 pesaingnya. Sesuai dengan analisis kami, mengapa Top Coffee engagement di TikTok unggul? Karena dilihat dari grafik konten yang dibuatnya selama sebulan lalu, banyak konten-konten yang FYP, yang dimana tembus view 19 juta lebih penonton dengan 33.000 lebih like, 300 komentar, dan 1.600 lebih share. Di mana juga konten-konten Top Coffee juga relate dengan tren TikTok sekarang, dan juga beberapa konten-konten yang dimana menjelaskan penjelasannya menggunakan komentar dengan pengikutnya dan membuat video konten. Dengan cara itu, Top Coffee juga mengajak interaksi aktif di akun TikTok dengan pengikutnya. Dan disusul dengan urutan kedua yaitu Kopi ABC, yang dimana nilai indeks 0,10% seperti sudah dimention kontennya FYP menjadikan akun engagement tinggi. Dari analisis kami, konten Kopi ABC selama sebulan lalu ada beberapa yang FYP tembus view hampir 2 juta dan mendapatkan interaksi pengikut yang tinggi dibandingkan di bawah kedua pesaingnya, dan selalu membuat konten-konten yang sesuai tren dan sound yang sedang viral. Dan urutan ketiga disusul oleh Kopi Tubruk Gajah dengan nilai indeks 0,060%. Dari nilai yang analisis kami, konten Kopi Tubruk Gajah dalam sebulan walaupun jarang memposting, tetapi ada part di mana seminggu konten tersebut FYP dengan view tidak kurang dari 20.000 lebih penonton dengan interaksi pengikut yang aktif. Nah, yang paling rendah yaitu Good Day dengan nilai indeks yang jauh dari 3 pesaingnya, yaitu 0,020%. Walaupun dalam pemantauan selama sebulan, Good Day ini banyak memposting konten, yaitu 17 konten. Tetapi tidak ada satupun konten yang menarik audiens dalam interaksi, dan view konten tersebut paling banyak tembus 7.000 view saja. Selanjutnya, follower growth versus engagement di TikTok dari keempat brand akun kopi yang ada di Indonesia. Bisa kita lihat pada grafik di gambar, Top Coffee ini memiliki follower growth dan juga engagement yang cukup tinggi nih dibanding ketiga akun kopi yang lainnya. Di sini tuh menunjukkan bahwa strategi konten yang mereka gunakan itu juga cukup menarik perhatian audiens dan juga membangun interaksi dengan para audiensnya di TikTok. Selanjutnya Kopi Gajah. Kopi Gajah memiliki follower growth dan juga engagement yang cukup baik, tapi tidak setinggi si Top Coffee. Kopi Gajah ini followersnya itu tuh cukup stabil, tapi engagementnya pun dia juga cukup stabil, menunjukkan bahwa interaksi dengan penggemar itu emang kurang ya. Tapi si Kopi Gajah ini memiliki followers yang sangat loyal. Ketiga itu bisa kita lihat pada grafik itu ada Good Day. Good Day ini bisa kita lihat dia follower growth-nya itu lambat, tapi Good Day ini juga memiliki follower yang cukup loyal. Namun si Good Day ini tuh perlu mengupayakan untuk kayak dia bisa menarik audiensnya dan juga menarik perhatian audiens. Karena Good Day ini tuh dia kontennya tuh kayak yang lebih monoton gitu. Makanya dia kenapa bisa engagement dan followers growth-nya itu menurun gitu. Nah, urutan keempat itu ada Kopi ABC. Kopi ABC ini memiliki follower growth yang paling rendah di antara ketiga brand lainnya ya, seperti Top Coffee, Kopi Tubruk, dan juga Good Day. Walaupun dia rendah dibandingkan dengan akun lainnya, si Kopi ABC ini tuh menunjukkan bahwa
ada beberapa masalah dan strategi yang ada pada TikTok karena mungkin emang jarang aktif juga Kopi ABC di TikTok dan juga tidak menarik perhatian audiens. Jadi kayak audiens juga males ya untuk si Kopi ABC ini nggak aktif di TikToknya dan juga emang perlu membuat konten yang lebih menarik atau bisa juga dengan membagikan giveaway atau juga dengan bisa berkolaborasi dengan akun-akun yang emang punya pengikut yang banyak. Selanjutnya adalah matriks mengenai post interaction rate versus post per day. Jadi matriks di samping atau gambar di samping itu menunjukkan hasil pemantauan yang telah kita lakukan pada akun TikTok keempat brand kopi di Indonesia dimulai dari tanggal 1 Desember 2024 hingga tanggal 31 Desember 2024. Nah, cara membaca matriksnya masih sama seperti tadi, yang dimana garis horizontal atau garis dari kanan ke kiri itu menunjukkan jumlah interaksi dari terendah hingga tertinggi, dan garis vertikal atau dari atas ke bawah itu menunjukkan jumlah postingan tertinggi. Nah, kalau berdasarkan matriks di samping, sebenarnya keempat brand ini itu jarang melakukan postingan setiap harinya karena mereka semua berada di angka 0,5 yang artinya belum tentu setiap harinya mereka melakukan postingan. Tapi menariknya di sini, Topkopi memiliki jumlah interaksi yang sangat tinggi dibandingkan dengan 3 pesaing lainnya. Topkopi memiliki jumlah interaksi sebesar 8%, dan itu sangat tinggi karena jumlah postingannya aja setiap hari belum tentu satu, tapi dia punya interaksi yang 8% itu, dan itu sangat tinggi. Dan setelah kami riset apa penyebabnya dan kok bisa postingannya sedikit tapi jumlah interaksinya banyak, itu karena Topkopi sedang melakukan kolaborasi sama salah satu seleb TikTok yang lumayan terkenal di kalangan Gen Z. Dan Topkopi juga emang lagi membranding dirinya di kalangan Gen Z, dan ini sangat tepat sih strateginya. Jadi dia mau nge-branding kopi dia di kalangan Gen Z, jadi dia menggunakan orang yang dikenal sama para Gen Z. Jadi dia itu lagi kolaborasi sama Oza, dan Oza itu sering banget muncul atau sering banget mendapat banyak interaksi gitu, video-videonya dari para Gen Z. Jadi mungkin ini yang menyebabkan Topkopi memiliki jumlah interaksi yang sangat tinggi di akun TikToknya. Selain itu, Topkopi juga mempunyai konten-konten yang variatif dan kreatif lah. Jadi seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya di TikTok kita tuh kan nggak suka video-videonya terlalu boring atau terlalu konvensional, kita nggak suka kan. Nah, jadi Topkopi itu ngebuat videonya itu melalui tips and tricks. Jadi diawali tips and trick, nanti diakhirinnya dengan nge-branding si Topkopi. Dan menurut kami itu merupakan cara yang cerdas supaya suatu postingan brand itu tidak di skip, karena kan kita biasanya kalau misalnya ngelihat postingan brand iklan jadi langsung skip gitu kan. Tapi Topkopi punya caranya sendiri dengan diawali dengan tips and trick itu. Jadi penontonnya udah nonton duluan dan udah like, udah ngerasa relate sama kontennya, dan diakhiri dengan nge-branding si Topkopi ini. Dan itu caranya bagus banget, terutama dia lagi nge-branding brand ini di kalangan Gen Z kan. Jadi cocok banget secara akun sosial medianya di TikTok emang banyak Gen Z yang pakai, dan dia juga menggunakan Oza, orang yang dikenal oleh Gen Z, dan isi kontennya itu nggak boring. Jadi itu bagus banget untuk menarik interaksi dari para audiens atau followersnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Matrix reaction, comment, and share pada platform TikTok selama bulan Desember. Dari data berikut terlihat bahwa Topkopi unggul memimpin dibandingkan ketiga brand lainnya. Menurut kami, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena Topkopi memiliki konten-konten yang relatable dengan kehidupan sehari-hari, terutama dengan kehidupan Gen Z. Strategi ini sangat efektif karena mayoritas pengguna TikTok adalah Gen Z. Hal inilah yang membuat Topkopi lebih unggul dibandingkan ketiga brand lainnya. Nah, untuk best time to post aplikasi TikTok
cara membaca matriks sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Jadi lingkaran hijau menandakan interaksi yang bagus, dan kita bisa lihat jika lingkaran hijau ada di beberapa titik. Yang paling dominan ada di hari Kamis sekitar jam 12. Di situ terdapat lingkaran berwarna hijau dan ukurannya besar yang menandakan keempat brand kopi itu sering membuat posting dan mendapatkan banyak interaksi. Nah, mungkin di jam-jam tersebut banyak orang yang sedang istirahat dan dia melihat scroll TikTok. Jadi kemungkinan 4 brand tersebut mendapatkan interaksi yang banyak dan bisa membuat konten brand FYP atau ke brand. Selanjutnya, saya akan memaparkan matriks top 10 post interaction rate dari keempat brand di aplikasi TikTok. Berdasarkan data yang kami peroleh dari tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dapat dilihat bahwa Top Coffee menjadi urutan pertama sampai dengan keempat yang memiliki post interaction rate tertinggi, yaitu sebesar 18%. Berdasarkan hasil analisis kami, mengapa Top Coffee menjadi urutan pertama sampai dengan keempat, yaitu dikarenakan konten yang menarik, menggunakan talent yang berbeda-beda, dan hashtag caption yang bervariasi, kualitas video yang bagus. Hal ini dapat membuat Top Coffee mempunyai post interaction rate yang tinggi. Selanjutnya, di yang paling bawah terdapat Kopi Tubruk Gajah yang memiliki post interaction rate terendah, yaitu sebesar 0,20%. Berdasarkan hasil analisis kami, mengapa Kopi Tubruk Gajah memiliki post interaction rate rendah, yaitu dikarenakan kontennya yang itu-itu saja, terkesan monoton. Mungkin lebih baik untuk kedepannya Kopi Tubruk Gajah bisa berkolab dengan selebriti untuk meningkatkan post interaction rate. Oke, selanjutnya ada performance analysis by platform Twitter. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan tentang follower growth yang terjadi pada platform Twitter. Di sini menarik karena bukannya bertambah, malah semua followers pada akun brand tersebut berkurang. Namun di sini yang paling berkurang adalah Kopi Gajah yang minus 0,97%, dimana presentasi itu cukup drastis dan lumayan banyak, karena yang seperti kami lihat pada akun Twitternya, Kopi Gajah ini sangat jarang mengupload konten, bisa 1 minggu sekali atau 6 hari sekali, seperti itu. Dan yang paling berkurang, maksudnya yang jumlah penurunannya paling sedikit itu ada di Kopi ABC dengan presentasi penurunan sebesar minus 0,015%. Yang kami lihat Kopi ABC ini masih aktif dalam penguploadan konten maupun tweet-tweet yang masih interaktif, di mana mereka masih mengajak para audiens dan followersnya ngobrol atau bertukar pikiran seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas engagement di akun Twitter, yang dimana berdasarkan bagian di samping dari pemantauan pada tanggal 1 Desember hingga 31 Desember 2024 dapat kami simpulkan bahwa 4 akun Twitter dengan engagement tertinggi yaitu Kopi ABC dengan jumlah indeks sebanyak 0,095%. Sesuai analisis kami, mengapa Kopi ABC menjadi unggul di Twitter? Karena pemantauan selama sebulan lalu, Kopi ABC ini sangat-sangat aktif dalam membangun dan berinteraksi pada pengikutnya di Twitter. Konten-konten yang paling banyak dengan engagement tinggi di Twitter yaitu Tris Kopi ABC X Persib, yang dimana kolaborasi dengan sepak bola Persib. Banyak pengikut dari Kopi ABC berinteraksi di kolom komentar dengan likes dan share, dan juga konten kolaborasi dengan Iqbal Ramadan tembus view hingga 353.000 lebih penonton dan menjadikan Kopi ABC unggul di engagement di akun Twitter. Dan disusul dengan urutan kedua yaitu Kopi Tubruk Gajah dengan nilai indeks yaitu 0,0069%. Kopi Gajah memiliki performa yang menengah, tetapi masih jauh tertinggal di Kopi ABC. Kami analisis karena Kopi Tubruk
Gajah ini di dalam sebulan sangat-sangat kecil dalam membangun interaksi dan pengikutnya. Selanjutnya disusul dengan urutan ketiga dan keempat, yaitu Good Day Coffee dan Top Coffee, di mana berada di tingkat performa yang terendah. Good Day dengan indeks 0,030% dan Top Coffee 0,017%. Kami analisis ternyata kedua akun tersebut membuat konten sama sekali konten-konten yang sudah diupload di akun media sosialnya dengan berulang-ulang kali, dan kami rasa di mana penontonnya bosan dengan konten tersebut. Maka dari itu sedikit sekali interaksi yang ada di akun Twitter tersebut. Selanjutnya, follower growth versus engagement di Twitter atau X pada keempat brand akun kopi yang ada di Indonesia. Bisa kita lihat pada grafik kopi ABC ini, dia memiliki follower growth dan juga engagement yang cukup baik di Twitter. Sempat paling rendah di Instagram dan TikTok, tetapi kopi ABC ini tuh akhirnya dia bisa membalap atau bisa dikatakan dengan dia akhirnya mendapatkan peringkat pertama gitu ya dari ketiga brand lainnya, karena di Twitter kopi ABC ini tuh sangat dapat menarik perhatian audiens dan juga pengikut baru di Twitternya. Mungkin emang dia itu lebih kayak di Twitter itu lebih aktif, atau mungkin di Twitternya itu dia lebih bisa membangun para audiens untuk berinteraksi. Nah, selanjutnya itu bisa kita lihat pada grafik di gambar, itu ada Good Day, di mana Good Day ini nomor 2 ya, peringkat kedua dari kopi ABC. Good Day ini tuh follower growth dan juga engagementnya juga cukup rendah gitu ya, menunjukkan bahwa harus ada beberapa masalah dan juga perlu nih ditingkatin lagi dalam berinteraksinya, dan juga membuat kontennya tuh harus lebih sesering dan juga menarik ya. Selanjutnya yang ketiga itu ada Top Coffee. Top Coffee ini juga dia engagement dan juga follower growth-nya juga sedikit lebih rendah gitu ya dibanding akun ABC, kopi ABC. Ini tuh menunjukkan bahwa Top Coffee tidak selalu ngepost, dan tapi dia di Instagram dan juga TikTok itu sangat aktif, dan tetapi di Twitter tuh Top Coffee ini tuh jarang, dan juga audiensnya tuh bukan yang di Twitter gitu, tetapi malah yang di Instagram dan juga TikTok. Nah, yang terakhir itu malah si kopi tubruk gajah. Di sini kopi tubruk gajah dia juga mempunyai follower growth yang cukup rendah dan juga engagementnya pun rendah. Kopi gajah ini mungkin emang bukan ranahnya tuh di Twitter ya, dibanding kayak Top Coffee di kopi ABC ini dia itu ranah naiknya malah di Twitter. Sedangkan ketiga brand ini mereka tuh lebih unggul di bukan di Twitter. Selanjutnya adalah matriks mengenai post interaction rate versus post per day. Jadi matriks di samping atau gambar di samping itu menunjukkan hasil pemantauan yang telah kita lakukan di akun X atau Twitter keempat brand kopi di Indonesia dimulai dari tanggal 1 Desember 2024 hingga tanggal 31 Desember 2024. Nah, cara membaca matriksnya itu masih sama, di mana garis horizontal dari kanan ke kiri itu menunjukkan jumlah interaksi, sedangkan garis vertikal dari atas ke bawah itu menunjukkan jumlah postingan. Dan kalau berdasarkan hasil matriks, di sini kopi ABC memiliki jumlah postingan yang paling tinggi dibandingkan ketiga pesaingnya. Di sini menunjukkan kalau misalnya kopi ABC itu memperoleh 1.0, yang artinya dia sering atau selalu memposting konten setiap harinya. Sedangkan ketiga pesaingnya itu memiliki jumlah postingan 0, yang artinya mereka itu tidak setiap hari melakukan postingan. Dan postingan-postingan kopi ABC di sini juga sangat variatif dan juga menarik ya, karena dia itu
mempostingnya tuh berbagai konten. Ada konten yang emang cuma gambar, ada yang tweetan, ada yang video. Jadi sebenarnya kalau secara konten dia itu variatif dan gak ngebosenin, dan juga mencoba berinteraksi dengan audiensnya, karena kata-katanya itu sering kayak kalau kalian gimana gitu. Jadi itu tuh sebenarnya mengajak para audiensnya itu untuk berinteraksi. Tapi yang menariknya di sini, Kopi Gajah justru memiliki jumlah interaksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kopi ABC. Walaupun Kopi Gajah di sini jarang melakukan postingan setiap harinya. Dan akhirnya kami meriset, kenapa kok bisa Kopi Gajah di sini jumlah followersnya lebih sedikit dibandingkan 3 brand yang lain. Tapi kenapa jumlah interaksi di akun Twitternya justru malah banyak dibandingkan 3 pesaing lainnya. Dan setelah kami riset, ternyata Kopi Gajah sedang melakukan giveaway di akun X atau di akun Twitternya. Jadi postingan ini itu menimbulkan banyak sekali interaksi, baik itu like ataupun komentar. Walaupun sebenarnya postingan tentang giveaway-nya itu nggak banyak di bulan Desember, tapi akhirnya itu bisa memimpin dan akhirnya memiliki jumlah interaksi yang lebih banyak dibandingkan ketiga pesaing lainnya, dibandingkan konten-konten ketiga pesaingnya. Karena mungkin konten giveaway emang lumayan menarik untuk rakyat-rakyat Indonesia. Jadi selain itu kan juga kalau misalnya konten giveaway itu ada syaratnya gitu kan, kayak follow, komentar, dan itu tuh terjadi di komentar di komentar postingan akun Instagram Kopi Gajah. Jadi itu menyebabkan interaksi di Kopi Gajah itu tinggi di bulan Desember. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, matriks reaction, comment, and share pada platform X selama bulan Desember. Dari data berikut, terlihat bahwa Kopi ABC memiliki jumlah interaksi yang paling unggul dibandingkan ketiga brand lainnya. Hal ini bisa terjadi karena Kopi ABC cukup aktif di platform X, dan postingan-postingan yang dibuat juga mengundang audiens untuk berinteraksi. Salah satunya adalah konten memes, yang mana konten meme memang selalu relevan dengan pengguna yang ada di X. Sedangkan Kopi Gajah menjadi brand yang paling rendah dalam memiliki jumlah interaksi. Karena segmentasi Kopi Gajah itu kebanyakan bapak-bapak, yang mana bapak-bapak ini jarang menggunakan media sosial X. Nah, untuk best time to post pada Twitter, cara membacanya masih sama seperti sebelumnya. Jika lingkaran merah menandakan interaksi sedikit, sedangkan lingkaran yang berwarna hijau menandakan interaksi yang jumlahnya cukup banyak. Kita bisa lihat matriks di samping kalau sebenarnya untuk sosial media Twitter didominasi dengan lingkaran merah, yang dimana menandakan interaksi yang sedikit di berbagai waktu dan hari. Cuman ada satu lingkaran hijau yang ada di hari Minggu sekitar pukul 12 siang. Mungkin pada waktu tersebut banyak orang yang sedang menggunakan aplikasi Twitter, sehingga jumlah interaksinya dapat lebih banyak dibandingkan waktu yang lain. Tetapi sayangnya pada jam tersebut keempat brand jarang memposting konten di Twitter, dan mungkin lebih memaksimalkan postingannya pada hari Minggu di jam tersebut. Selanjutnya, saya akan memaparkan matriks top 10 post interaction rate dari keempat brand di Twitter. Berdasarkan data yang kami peroleh, dari tanggal 1 Desember sampai dengan 31 Desember 2024, dapat dilihat bahwa Kopi ABC memiliki post interaction rate tertinggi sebesar 1,2%. Berdasarkan analisis kami, mengapa Kopi ABC dapat memiliki post interaction rate tertinggi, yaitu dikarenakan postingan Twitter yang menarik dan terdapat giveaway collab Kopi ABC dengan Persib. Selanjutnya, brand lain Kopi Good Day sering melakukan postingan di Twitter tapi tidak menggunakan hashtag. Hal ini mungkin bisa membuat Kopi Good Day tidak memiliki post interaction rate yang tinggi. Selanjutnya, untuk brand Kopi Tubruk Gajah dan Top Coffee pada bulan Desember tidak terlalu sering melakukan postingan di Twitter.
Oke, dilanjutkan dengan performance analysis by platform Facebook. Oke, yang terakhir saya akan menjelaskan performance dari platform Facebook. Di sini menarik karena yang bertambah atau yang followersnya naik adalah Kopi Tubruk Gajah, dan 3 kompetitor lainnya justru menurun followersnya. Dari pemantauan yang kami lihat, warga Facebook atau followers Facebook ini lebih menyukai konten-konten yang berformat video dibandingkan foto atau konten lainnya. Dan itu membuat Kopi Gajah menduduki posisi pertama karena hanya Kopi Gajah yang mengupload konten video dengan konsisten seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas engagement di akun Facebook, yang dimana berdasarkan bagian di samping dari pemantauan pada tanggal 1 Desember sampai dengan 31 Desember 2024 dapat kami simpulkan bahwa 4 akun Facebook dengan engagement tertinggi adalah Kopi Tubruk Gajah dengan jumlah indeks yaitu sebesar 1,1%. Nilai indeks yang cukup tinggi dibandingkan dengan 3 pesaingnya. Sesuai analisis kami, mengapa selama sebulan lalu, mengapa Kopi Tubruk Gajah engagement tertinggi di Facebook? Karena Kopi Gajah aktif dalam mengajak audiens berinteraksi. Salah satunya kontennya yang mendapatkan engagement tinggi yaitu sharing session akhir tahun, yang dimana tembus view hingga 45 ribu yang mencapai likes 669 dan 50 komentar, yang dimana sedangkan dengan 3 pesaingnya bisa dilihat di matriksnya tidak ada jumlah indeksnya. Mengapa tidak ada nilai indeks dalam analisa engagement Facebook ini? Secara keseluruhan dalam pengamatan selama sebulan lalu dikarenakan dalam seminggu tidak adanya di tanggal tertentu tidak adanya postingan yang sama sekali di 3 akun Facebook tersebut. Maka dari itu, engagement yang diperoleh pun dalam sebulan ini semakin kecil angkanya, dan sampai kita analisis pun tidak terlihat seperti itu. Followers growth versus engagement di Facebook dari 4 brand kopi yang ada di Indonesia. Bisa kita lihat grafik pada gambar. Kalau Kopi Tubruk Gajah ini memiliki tingkat engagement dan juga follower growth yang cukup tinggi ketimbang ketiga brand lainnya. Di sini tuh menunjukkan bahwa Kopi Gajah ini memiliki memiliki strategi dalam memasarkan konten-kontennya dan juga dapat menarik audiens serta menciptakan interaksi yang baik gitu ya kepada audiensnya, sehingga tuh jadi lebih aktif di Facebook dibanding ketiga kompetitor lainnya. Setelah itu ada Top Coffee. Top Coffee ini walaupun dia engagement-nya cukup tinggi, tetapi follower growth-nya itu rendah ya. Tapi Top Coffee ini berarti dia berhasil dalam membuat kontennya, tetapi tidak berhasil untuk mencari pengguna baru yang cukup efektif untuk mengubah pengguna baru di Facebook untuk apa sih namanya tuh kalau itu untuk memfollow si Top Coffee. Selanjutnya itu ada Good Day. Good Day ini tuh memiliki follower growth yang cukup rendah gitu ya. Maksudnya kayak dia tuh lambat, nggak yang naik juga, nggak yang turun juga. Jadi kayak dia lambat pertumbuhan follower growth-nya. Namun engagement-nya tuh baik ketimbang dengan Kopi ABC yang bisa kita lihat di gambar. Walaupun Good Day ini memiliki pengikut atau followers-nya yang loyal, tetapi Good Day ini perlu dia mungkin ada upaya untuk bisa menambah pengikut barunya di Facebook. Nah, selanjutnya itu ada Kopi ABC. Di sini Kopi ABC mengalami penurunan tingkat engagement-nya dan juga follower growth-nya, karena di Kopi ABC ini tuh dia jarang aktif dan juga nggak ada konten yang menarik di Facebook, sehingga engagement dan juga followersnya itu menurun kayak gitu. Mungkin dengan adanya kalau misalnya ingin Kopi ABC lebih aktif lagi tuh
bisa jadi bikin konten yang menarik audiens dan juga bikin sesuatu yang bener-bener kayak ya menarik gitu. Ya, suatu gebrakan. Selanjutnya adalah matriks mengenai post interaction rate versus post per day. Jadi pada matriks di samping atau pada gambar di samping itu menunjukkan hasil pemantauan yang kita lakukan di akun Facebook keempat brand kopi di Indonesia dimulai dari tanggal 1 Desember 2024 hingga tanggal 31 Desember 2024. Dan cara membaca matriksnya masih sama seperti tadi, di mana garis horizontal dari kanan ke kiri itu adalah jumlah interaksi dan garis vertikal dari atas ke bawah itu adalah jumlah postingan di akun tersebut. Dan di sini berdasarkan hasil pemantauan dari hasil matriks juga, ini menjelaskan kalau misalnya Topcopy sebenarnya sering melakukan postingan setiap harinya. Dia memperoleh 1.1, di mana setiap harinya mungkin dia bisa memposting lebih dari satu postingan di akun Facebooknya. Tapi yang sangat menariknya di sini, itu justru yang memiliki interaksi yang paling tinggi adalah Kopi Gajah. Walaupun Kopi Gajah jumlah postingannya itu tergolong sangat rendah ya di sini dibandingkan pesaing-pesaingnya, tapi interaksi yang terjadi di sini justru malah lebih tinggi. Dia memperoleh angka 3% lebih, dimana itu lebih tinggi dibandingkan Topcopy yang selalu melakukan postingan lebih satu di setiap harinya. Dan setelah kami riset apa penyebabnya, kenapa bisa Kopi Gajah punya interaksi yang tinggi di Facebook, ternyata karena ya Kopi Gajah itu seperti di akun Instagramnya, dia pandai berinteraksi, pandai memposting konten yang akhirnya menimbulkan interaksi dengan audiensnya. Jadi dia juga di Facebook itu sering mengajak para audiensnya untuk berkomentar, menceritakan tentang kehidupan, menceritakan tentang perjuangan, sering seperti itu. Jadi postingan-postingan itu mungkin dianggap relate dan dekat dengan masyarakat, jadi masyarakat banyak melakukan interaksi di situ. Terus juga Kopi Gajah di sini sering menggunakan kata bapak di akun Facebooknya. Jadi dia sering memposting gimana menurut bapak gitu, dan ada juga postingan yang jomblo bertanya, bapak yang menjawab. Terus itu tuh menimbulkan banyak banget interaksi ya antara bapak-bapak dan para jomblo-jomblo. Dan pandainya si Kopi Gajah, dia tuh paham kalau misalnya Facebook itu tempatnya bapak-bapak, jadi dia menggunakan kata kunci bapak juga di captionnya. Jadi itu mungkin menimbulkan hasrat untuk para bapak-bapak berkomentar, menceritakan tentang kehidupannya, menceritakan seperti apa perjuangannya, mungkin seperti itu. Dan kenapa Topcopy justru memiliki jumlah interaksi yang lebih rendah dibandingkan sama Kopi Gajah, walaupun Topcopy melakukan postingan lebih dari satu di setiap harinya. Dan setelah kami riset, itu karena Topcopy ini kan sedang membranding dirinya di kalangan Gen Z kan. Jadi sebenarnya postingan dia itu sangat variatif, kreatif, dan menarik untuk kalangan Gen Z. Sedangkan seperti yang kita tahu ya, Gen Z mungkin sedikit yang bermain Facebook, atau mungkin nggak ada. Jadi mungkin ini yang menyebabkan interaksi yang terjadi tuh sedikit, walaupun Topcopy ini udah mencoba membuat caption yang berinteraksi kayak calling out Gen Z gitu, tapi tetap aja mungkin karena jumlah Gen Z di Facebook itu sedikit, itu menyebabkan interaksi yang terjadi antara Topcopy dengan audiens yang Gen Z itu sedikit di akun Facebooknya. Berbeda dengan Kopi Gajah yang lebih kata kunci itu bapak-bapak. Dia paham kalau misalnya di Facebook itu banyak bapak-bapak yang sukarela memberikan cerita-cerita tentang kehidupan atau perjuangannya, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya, Matrix Reaction, Comment, and Share pada platform Facebook selama bulan Desember. Konten-konten yang diupload dari keempat brand ini kurang lebih sama dengan konten-konten yang mereka upload di Instagram. Namun, dari data berikut terlihat bahwa Kopi Gajah lebih unggul dibandingkan ketiga brand lainnya. Hal ini bisa terjadi karena segmentasi Kopi Gajah itu kebanyakan bapak-bapak. Yang mana kebanyakan orang tua memang menggunakan Facebook sebagai sosial media. Berbeda dengan ketiga brand lainnya yang lebih menargetkan Gen Z. Mayoritas Gen Z itu jarang sekali untuk menggunakan Facebook sebagai sosial media. Nah, yang terakhir itu ada best time to post dari Facebook. Cara membaca metriknya masih sama dengan sebelumnya, dimana kita melihat warna dan ukuran lingkarannya. Di sosial media Facebook ini hampir sama seperti di Twitter, dimana warna lingkarannya lebih didominasi oleh warna merah dan kuning. Tetapi di sini ada dua lingkaran yang menarik, dimana lingkaran itu kecil tetapi warnanya hijau, yang dimana menandakan interaksi pada jam itu lebih baik dibanding dengan waktu lainnya. Pada hari Selasa sekitar pukul 5 sampai dengan 6 pagi, di hari Kamis pukul 4 sore, di pukul 4 sore, tetapi sayangnya keempat brand ini jarang melakukan posting di Facebook. Mungkin keempat brand ini bisa memaksimalkan postingan konten pada hari ini dan waktu tersebut. Selanjutnya, saya akan memaparkan matriks top 10 post interaction rate dari keempat brand di Facebook. Berdasarkan data yang kami peroleh, dari tanggal 1 Desember sampai 31 Desember 2024, dapat dilihat bahwa Kopi Tubruk Gajah memiliki post interaction rate tertinggi, yaitu sebesar 8,9%. Berdasarkan hasil analisis kami, mengapa brand tersebut memiliki post interaction yang tinggi, dikarenakan brand Kopi Tubruk Gajah seringkali mengajak audiens untuk berkomentar di postingannya, sehingga hal ini membuat post interaction rate Kopi Tubruk Gajah tinggi. Lalu untuk brand lain seperti Kopi Good Day, Top Coffee, lalu Kopi ABC seringkali mengupload konten di Facebook, namun caption, hashtag, lalu komentarnya sedikit, sehingga ketiga brand ini memiliki post interaction rate yang rendah. Oke, selanjutnya kami akan memaparkan mengenai analysis and recommendation to improve social media performance yang akan dipaparkan oleh rekan kami, yaitu Salina Rohma, Nurul Adawiyah, dan Helni Setiawati. Selanjutnya, kami akan memberikan rekomendasi kepada Top Coffee untuk meningkatkan performa. Pada aplikasi Instagram dan juga Facebook, Top Coffee dapat membuat konten seperti tebak kata atau mengajak audiens untuk berkomentar di postingannya, sehingga dapat memiliki post interaction rate yang tinggi. Untuk aplikasi TikTok dapat membuat konten yang sedang hits atau mengikuti FYP pada saat ini. Untuk aplikasi di Twitter, Top Coffee dapat membuat konten seperti jokes atau humor bapak-bapak, sehingga banyak orang yang tertarik untuk melihatnya. Di sini saya akan mempresentasikan analisis dan juga rekomendasi dari Kopi ABC. Kelebihan Kopi ABC di Twitter yaitu tingkat engagement yang tinggi di platform ini itu mencapai 0,095%, di mana Kopi ABC di Twitter ini mendapat sebuah engagement tinggi waktu ketika sedang mengendorse Iqbal Ramadan menjadi brand ambasadornya dari Kopi ABC. Ketika dia di panggung, dia secara tidak sengaja itu memesan kopi, dan sehingga audiensnya pun jadi tahu, oh, Kopi ABC gitu. Dan selanjutnya, kelebihan dari Kopi ABC ini itu ada di Instagram. Tingkat engagement yang dilakukan oleh Kopi ABC di Instagram itu sangat tinggi, ya, terutama untuk konten yang emang
eh, kontennya itu kan emang dia berkolaborasi dengan Iqbal. Jadi tingkat engagementnya pun tinggi di Twitter dan Instagram. Nah, selanjutnya itu ada kekurangan dari Kopi ABC, yaitu ada di Facebook dan juga TikTok. Di TikTok itu tingkat engagementnya itu sangat rendah ya, itu mencapai 0,27%, karena dengan minimnya interaksi dan juga konten yang nggak terlalu menarik di Instagram, di TikTok dan juga Facebook. Nah, di Facebook ini emang performanya si Kopi ABC tuh lemah banget. Jadi engagementnya pun juga mencapai 0,00015%. Jadi kayak Kopi ABC ini di Facebook malah jadi nggak ada interaksi apapun gitu. Nah, untuk rekomendasi kopi Good Day bisa menjangkau audiens baru dan meningkatkan brand awareness-nya. Nah, yang kedua itu bisa membuat grup komunitas Good Day Lovers agar bisa digunakan untuk diskusi dan berbagi momen seru. Nah, yang ketiga itu bisa menciptakan percakapan ringan seperti mood of the day dengan polling atau pertanyaan menarik yang mengundang diskusi. Selanjutnya, kami akan memberikan rekomendasi kepada Kopi Gajah untuk melakukan peningkatan, yaitu dengan cara mengguide influencer atau public figure yang berusia 35 tahun ke atas untuk meningkatkan performa di Instagram dan TikTok. Selain itu, untuk di X itu bisa dengan membuat konten jokes bapak-bapak, karena konten humor itu relevan dengan mayoritas pengguna di X. Kalau untuk Facebook itu sebenarnya udah cukup bagus, cuma mungkin bisa dengan membuat komunitas sehingga audiens itu lebih memiliki keterikatan dengan Kopi Gajah. Sekian presentasi dari kelompok kami harap kalian dan Bapak dapat mengetahui pemahaman baru serta mendapatkan insightful yang menarik. Saya Delia Metaviana dan segenap kelompok 4 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.